Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat Sarmin dimanapun Anda berada, kami doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke taufik, terlebih dahulu dukung channel kami ini, yaitu Ruqyah Channel, dengan cara like, subscribe, and comment. Semoga bermanfaat. Barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kami anggap persaksiannya tidak diterima lagi, kecuali kalau dia seorang nabi. Ibnu Hajar berkomentar hal ini berlaku bagi orang yang mengaku melihat mereka bangsa jin dalam bentuk aslinya. Sedangkan orang yang mengaku melihat salah satu dari mereka setelah berubah wujud menjadi hewan, hal ini tidak tercela, sebab banyak sekali khabar yang menyatakan perubahan ragam bentuk mereka, yaitu dikutip dari kitab Fathul Bari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hayatu maskhul jin kama musikhatil qiradatu wal hanaziru min Bani Israel." Ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya karena dan kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala dhirwati kulla ba'irin syaitan famtahinuhunna birrukub." Pada puncak setiap punuk unta terdapat syaitan, maka hinakanlah mereka dengan mengendarainya. 22. Yaitu riwayat Hakim dianggap sahih oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Dari Abu Kilabah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula annal kilaba ummatul la martu bi qatliha walakin hiftu an abida ummatan faqtulu minha kulla aswadi bahim fa innahu jinnuha aw min jinnaha." Kalau sekiranya anjing-anjing itu bukan termasuk makhluk Allah, niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya. Tetapi aku khawatir kalau aku akan memusnahkan sebuah komunitas makhluk hidup. Oleh karena itu, bunuhlah setiap anjing hitam yang ganas buas, karena dia adalah jin atau dari bangsa jin, yaitu anjing yang menjelma jin hitam. Yaitu anjing hitam yang menjelma, yaitu jin menjelma anjing hitam.
Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah berdiri untuk melaksanakan salat, maka ia dianggap telah bersutrah. Jika di depannya ada sesuatu yang tingginya seukuran ujung pelana, dan jika di hadapannya tidak ada sesuatu, maka solatnya bisa diputus oleh keledai. Perumpamaan dan anjing hitam tadi. Saya bertanya, wahai Abu Dzar, apa perbedaan antara anjing hitam, anjing merah dengan anjing kuning? Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, wahai anak saudaraku, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perihal anjing hitam seperti yang kamu tanyakan ini. Beliau bersabda, anjing hitam itu adalah syaitan. Maksudnya di sini adalah setan itu atau jin itu menjelma anjing hitam. Yang menjadi dalil dari riwayat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjing hitam adalah syaitan. Ibnu Taimiyah mengatakan anjing hitam adalah syaitan jenis anjing jin, sering sekali mengubah diri menjadi anjing hitam. Ada juga yang menjadi kucing hitam, sebab warna hitam lebih bisa menghimpun kekuatan syaitan dibanding dengan warna yang lain. Di dalamnya juga bisa menyimpan daya panas. Saya katakan, ada jin yang pernah memberitahu saya melalui orang yang kesurupan bahwa dia sangat suka mengubah diri menjadi hewan berwarna hitam. Syaitan pernah berubah bentuk menjadi seorang tua dari negeri Najd dan ikut berkumpul bersama para pemuka kafir Quraisy di Darun Nadwah di Mekah. Sewaktu bermusyawarah dan berunding untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Ishaq mengatakan, salah seorang dari sahabat kami bercerita kepada saya dari Abdullah bin Ubay bin Abu Najih, dari Mujahid bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia berkata, tatkala para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, ruang permusyawaratan kaum Quraisy, untuk berunding dan bermusyawarah tentang cara menyingkirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iblis menjumpai mereka dalam bentuk seorang syekh terhormat dari negeri Najd. Dia memakai peci ala Arab dan ia berdiri pada pintu Darun Nadwah. Ketika kaum kafir melihat seorang tua yang sedang berdiri di depan pintu, mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan syekh ini? Dia berkata, seorang syekh dari negeri Najd yang mendengar akan hari berkumpulnya kalian. Dia hadir bersama kalian untuk mendengarkan pendapat kalian semua. Semoga kalian berkenan menerima pendapat dan saran darinya. Mereka berkata, tentu, silakan masuk. Hingga akhir kisahnya, pada musyawarah tertutup itu ada yang mengusulkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah. Ada yang mengusulkan untuk memenjarakannya.
Atas semua usulan ini, Syekh dari Najd ini tidak menyetujuinya. Dia berkata, ini bukan pendapat yang tepat. Hingga Abu Jahal mengusulkan untuk membunuhnya. Maka Syekh dari Najd langsung mengatakan ini baru pendapat cemerlang. Setelah menyebut kisah ini, Ibnu Katsir mengatakan kisah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq ini juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan berbagai isnad dari Aisyah radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas dan Suraqah bin Ja'sam serta yang lainnya. Pada perang Badar, iblis mengubah bentuknya menjadi Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mujlij. Dia beserta prajuritnya ikut berperang bersama kaum musyrikin. Dia berkata kepada kaum musyrikin, pada hari ini tidak ada kaum yang dapat mengalahkan kalian. Dan saya adalah pelindung kalian semua. Maka ketika pasukan Islam sudah berbaris dan bersiap siaga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah kaum musyrikin. Maka mereka pun berpaling dan berlari tunggang langgang. Di tengah-tengah pertempuran, Jibril alaihissalam menjumpai iblis. Tatkala melihat Jibril alaihissalam, iblis menarik tangannya yang ketika itu sedang menggendong tangan seorang prajurit kaum musyrik. Lalu berbalik untuk melarikan diri dan meninggalkan orang itu. Prajurit itu bertanya, wahai Suraqah, bukankah kamu mengatakan bahwa engkaulah pelindung kami? Dia berkata, sesungguhnya saya melihat sesuatu yang tidak dapat kalian lihat. Saya takut kepada Allah, sedangkan siksa Allah sangatlah pedih. Yaitu ketika dia iblis melihat malaikat Jibril alaihissalam. Kisah ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bangsa jin dapat mengubah wujud mereka menjadi bentuk manusia dan binatang. Mereka dapat mengubah diri menjadi bentuk ular, kalajengking, atau yang lainnya, termasuk dalam bentuk unta, lembu, kambing, kuda, bighal, keledai, burung, serta bentuk manusia. Inilah paparan, yaitu barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kami anggap persaksiannya tidak diterima lagi, kecuali kalau dia seorang nabi. Demikian, semoga menambahkan ilmu bagi kita, bermanfaat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.